Like, comment, share, jangan lupa di subscribe. Dadah. Mantap. Pertama, selamat siang dulu. Jadi mungkin pertanyaan pertama dari Ulun, mungkin Ulun boleh tahu lah nama Pian atau nama lengkap maupun nama panggilan Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Syarifuddin Nur. Kalau di sini biasa dipanggil Abah Sultan. Biasanya itu sebutan Abah Sultan itu di komunitas Wasi Pusaka Banua atau Wasaka. Untuk tanggal lahir kita 14 Januari 1976. Sekarang berusia 47 tahun di Banjarmasin. Untuk selanjutnya mungkin Ulun langsung menanyakan awal ketertarikan Pian mengkoleksi parang sebagai senjata atau sebagai koleksi Pian di sini. Awal ketertarikan mengoleksi parang ini sebenarnya panjang. Semenjak kita masih kecil kan sering melihat kakek itu membersihkan pusaka-pusaka dari warisan Sultan Banjar yang ada di Kulim. Nah, itu biasanya tiap bulan Maulid kita melihat banyak koleksi-koleksi pusaka-pusaka beliau yang memang biasanya 1 tahun sekali itu dibersihkan. Nah, ada ritual-ritual khusus, mulai proses pembersihan, terus biasanya pada malam harinya itu ada namanya Islamatul Dahar. Jadi ada selamatan pusaka-pusaka, dan di situ kita mengundang biasanya orang-orang sekitar, kerabat, orang kampung untuk bersama-sama mendoakan para leluhur pemilik pusaka, terus para leluhur dari Kesultanan Banjar. Oke, berikutnya pertanyaan dari Ulun, mungkin bisa dijelaskan untuk histori atau sejarahnya parang di Kalimantan Selatan ini seperti apa sih? Biar kami semua pada paham. Histori atau parang di Kalimantan Selatan ini sebenarnya panjang, mungkin sekitar 500 tahun yang lalu udah ada istilah parang. Pada masa itu ada istilah namanya waktu kejadian di kerajaan negara Daha, kalau nggak salah itu ada peristiwa bunuh diri yang dilakukan oleh Empu Mandastana sama istrinya. Yang Empu Mandastana itu bunuh diri menggunakan nama Parangsari namanya. Istilah parang itu terdeteksi di situ dulu. Terus selanjutnya istilah parang itu digunakan pada masa-masa perjuangan. Sering kita menyebut para pejuang-pejuang Banjar menggunakan istilah parang. Jadi parang itu ada yang disebut parang bungkul warik mengantuk, parang lais, parang nabur, parang tabu darat. Nah, di situ istilah parang berkembang. Jadi memang ada varian jenis-jenis parang yang digunakan pada masa itu. Oke, mungkin berikutnya lagi Ulun sambung untuk jenis parang yang sebutkan tadi kan ada banyak. Ya. Bisa lah juga sekalian Pian tunjukkan yang mana parang bungkul, yang mana parang Pian sebutkan tadi. Sekalian dilihatkan ke kamera. Nah, ini salah satu jenis varian parang yang bentuk lurus. Dia memang ada
parang yang lurus, ada yang bungkuk, melengkung juga. Nah, ada yang cengkok. Cuma di sini kita ada yang jenis lurus, ini parang bungkul. Istilah kita di sini parang bungkul. Memang kalau sepintas bentuknya seperti golok. Nah, cuma ada memang sedikit perbedaan. Karena ada istilahnya itu melengkung sedikit ke bawah. Bagian sisi ini lebih berat, lebih melebar. Ini diistilahkan dengan parang parang bungkul warik mengantuk. Nah, warik mengantuk dia menunduk ke bawah. Nah, ini untuk jenis parang bungkul. Ada lagi istilahnya ini namanya parang lais. Parang lais. Nah, cuma ada juga yang menyebutnya parang kemudi singkir. Nah, cuma gitu, variannya banyak. Nah, ini juga nih. Nah, kalau ini lebih pada kemudi singkir. Kalau yang jenis lais seperti ikan lais. Memang ada sedikit perbedaan. Ini namanya apa? Pancuran darah. Nah, sini satu sisi. Ini dibilang dua sisi boleh, cuma lebih tajamnya ya di sini. Ini ada pancuran darah orang menyebutnya. Nah, kalau ini ada sebagian yang menyebutnya parang lais juga, cuma ada yang menyebutnya kemudi singkir. Jadi hampir mirip. Kalau ini sekedar hiasan perbedaan aja. Cuman yang ini tadi karena dia pakai ini lalu disebut orang nabur karena ada istilah telabang di sini. Nah, telabang ini ciri khas mengadopsi dari pedang-pedang Eropa sama Timur Tengah. Jadi kalau misalnya lais ada punya pelindung di sini lalu disebutlah lais nabur. Nah, perbedaannya di situ aja. Pertanyaan berikutnya, dari semua parang yang Pian tunjukkan tadi, yang favoritnya Pian yang mana? Yang bisa Pian jelaskan juga kenapa jadi favorit? Yang paling favorit menurut ulun adalah nih parang bungkul warik mengantuk. Karena dari sisi ketegasan dia lebih nyaman diayunkan. Terus biasanya untuk kegiatan perkebunan, pertanian dia lebih mudah ditebaskan untuk menebang pohon atau apa kan. Dan ini salah satu senjata pusaka zaman dulu yang mungkin banyak digunakan oleh pejuang-pejuang Banjar. Itu parang bungkul. Berikutnya, dari semua senjata yang ada di sini, mungkin yang pertama kali Pian koleksi itu yang mana kalau boleh tahu? Atau yang jenis parang pertama kali Pian anggap koleksi? Yang pertama kali kita anggap sebagai koleksi ya parang bungkul itu. Karena itu tadi dia lebih praktis, lebih mudah dibawa juga kan, dan bisa dipakai untuk segala situasi. Oke, selanjutnya mungkin pesan atau kesan untuk masyarakat maupun budayawan yang ada di Kalimantan Selatan khususnya mengenai parang ini. Parang itu sebagai salah satu peninggalan budaya dari ya leluhur-leluhur kita masa lalu yang mungkin
satu sisi bisa berfungsi sebagai media penyampai pesan kepada generasi anak muda sekarang bahwa pusaka-pusaka dulu itu memang punya eh, filosofi tersendiri. Nah, contoh salah satunya adalah dia menggunakan istilah nama-nama binatang, ada istilah pecat gantung, terus ada istilah parang lais, warik mengantuk. Mungkin di situ yang perlu kita gali untuk masa sekarang ini. Kenapa sampai disebut demikian? Kenapa sampai menyebut penamaan benda jenis parang ini menggunakan istilah binatang? Nah, itu yang belum belum ada penelitian sejarah atau penelitian sejarah yang mengulasnya secara lebih detail. Untuk masalah fungsi mungkin kita tahu semua. Misalnya parang bungkul itu biasa digunakan oleh para pekebun di daerah memang pegunungan. Untuk yang parang lais itu karena bentuknya lebih ke melengkung, itu efektif digunakan di daerah yang berawa. Nah, seperti yang kita ketahui ada daerah yang memang seperti pegunungan, itu daerah kandangan, itu mereka identik menggunakan yang namanya parang bungkul. Terus untuk daerah-daerah lebih berawa, daerah Matapura, terus kandangan, mereka lebih menggunakan parang lais. Nah, karena memang keefektifan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, tapi secara filosofi mungkin ada pesan yang memang hendak disampaikan oleh orang-orang dulu kepada generasi sekarang yang mungkin belum tersampaikan. Nah, itulah tugas mungkin peneliti sejarawan untuk saat ini. Mudah-mudahan penelitian tentang pusaka-pusaka atau peninggalan warisan leluhur kita terdahulu dari sisi senjata peninggalan seperti ini bisa lebih dieksplor lagi ke depannya. Mungkin itu juga merupakan bagian tugas anak-anak muda sekarang. Nah, makanya kan kita ada punya komunitas namanya Wasiwasaka. Itu khusus eh, meneliti, mungkin mencintai bisa, memahami bisa pusaka-pusaka peninggalan leluhur kita. Banyak sebenarnya. Kadang-kadang orang menganggap sisi negatif pusaka itu dengan berbagai pandangan yang dianggap klinik, juga mungkin itu semacam sesuatu hal yang menyusahkan bagi generasi, padahal tidak. Padahal ada pesan-pesan yang memang bisa disampaikan untuk generasi saat ini. Ya, menurut saya itu aja. Siap. Mungkin pertanyaan berikutnya bisa dijelaskan atau diterangkan secara singkat mengenai filosofi parang. Parang itu kan sebenarnya mempunyai satu sisi yang tajam, terus satu sisi yang tumpul. Jadi yang tajam di bagian bawah, yang tumpul bagian atas. Kemudian ada namanya hulu. Hulu ini menunjukkan tentang tingkat kualitas si pemegang itu sendiri. Jadi ada filosofi yang terkandung di hulu, misalnya hulu parang yang menggunakan ukiran yang bagus biasanya digunakan oleh orang-orang yang tertentu, yang kaum bangsawan atau orang-orang yang strata sosial yang lebih tinggi. Tapi ada hulu parang yang sederhana, polosan, itu digunakan biasanya untuk hal-hal yang umum. Terus satu sisi mata yang tajam itu mengandung pesan bahwa hati-hati dalam menggunakan kata-kata. Nah, karena apa? Ada istilah di sini larapan bulu. Larapan bulu ini enggak sembarangan kita. Jadi dalam penggunaan itu harus lebih waspada, digunakan di saat tertentu dan memang tujuan tertentu. Nah, terus ada sisi yang memang rata, itu menunjukkan bahwa kita itu harus apa istilahnya tuh, saling mengayomi lah, saling mengayomi, kesetaraan dalam hal sosial di masyarakat. Jadi ada pesan-pesan yang memang sifatnya filosofi, ada yang sifatnya lebih kepada tradisi. Itu aja menurut saya. Siap.
Nah, jadi pertanyaan terakhir, mungkin proses atau kiat-kiat cara perawatan parang itu seperti apa? Secara singkat aja. Nah, untuk perawatan parang itu simpel sebenarnya. Kalau parang yang memang seperti mengkilat, cukup diolisin minyak, ada namanya istilah minyak singer, minyak mesin jahit. Itu untuk tagar atau karat. Terus jangan sampai di posisi lembab. Jadi ya kadang-kadang 1 atau 2 bulan dibuka, dibersihkan. Kalau memang ada lembab itu di berkarat, biasanya dilap aja. Cuma untuk parang-parang pusaka itu ada perawatan khusus biasanya. Kalau 1 tahun sekali biasanya itu dimandikan dengan eh, air kembang. Kalaupun itu punya karat atau tagar itu dibersihkan dulu dengan jeruk nipis. Nah, setelah dimandikan, dilap, baru diasapin dengan asap dupa kayu gaharu. Kalau lebih detail lagi biasanya ada semacam selamatan kecil yang menggunakan makanan khas Banjar. Nah, karena menurut kepercayaan biasanya pusaka-pusaka dulu ada yang namanya istilahnya kodam, kodam dari pusaka itu. Nah, itu aja biasanya. Eh, untuk mencintai sebuah pusaka itu memang ya susah-susah sulit karena kita biasanya yang namanya hobi ini kan perlu biaya untuk membeli pusakanya atau koleksi parangnya, yang kedua untuk merawatnya. Jadi ya kalau untuk bergabung di komunitas yang memahami tentang pusaka-pusaka Banjar bisa di komunitas Wasaka itu Wasi Pusaka Banua. Nah, biasanya di situ kita mengedukasi masyarakat yang memang ingin mengetahui masalah senjata-senjata pusaka. Terus bagaimana perawatannya, bahkan bagaimana untuk mendapatkan pusaka-pusaka itu. Jadi di komunitas itu lengkap semuanya. Bagi anak-anak muda yang memang pengen tahu lebih banyak tentang pusaka-pusaka Banjar, bisa bergabung di komunitas Wasaka. Itu kami dari komunitas Wasaka mengucapkan selamat dan sukses untuk acara Parangdaya 2023 di Siring Menara Pandang. Semoga acara ini berlangsung setiap tahun dan lebih besar lagi gaungnya di internasional.